7 ayat yang ke-9. Alasan kedua, mari baca bersama-sama Bu Flora. 1, 2, 3. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Wow, coba saudara. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Jadi sebenarnya saudara, ini yang saya sebut dengan kebahagiaan palsu. Orang yang tanpa Yesus, kelihatannya dia baik, kelihatannya dia bagus, sekalipun dia berbuat jahat bagus, dan tetap aja bisa hidup kelihatannya bahagia. Tapi Alkitab tulis mereka tidak punya hidup kekal. Mereka akan dilenyapkan. Istilah dilenyapkan itu artinya dia akan binasa. Amin. Untuk apa saudara mengikuti cara hidup dunia, tapi akhirnya dilenyapkan, binasa? For what? Kalau saya lebih memilih, ada peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian bersama Tuhan. Jadi anak Tuhan itu jangan suka shortcut. Dalam kerajaan Allah tidak ada shortcut. Nggak ada. Orang dunia kok bisa shortcut? Iya, itu metode setan. Sakdek, saknyet. Pengen kaya, gunung kawi. Pengen kaya, tipu kanan, tipu kiri. Kaya, habis itu tangkap polisi. Kaya, habis itu jeblos penjara. Lenyap dan tidak punya kekekalan. Alasan ketiga, Mazmur 37 ayat 10. Saya ingin tunjukin saudara, supaya saudara jangan iri lagi. Pokoknya pegang teguh, setia aja sama firman Tuhan ya. Ayat 10 Bu, silakan. Ya, Mazmur 37 ayat yang ke-10. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Lihat saudara, Alkitab tulis begini. Kamu lihat bahagia, tapi sebentar lagi, cuman sebentar. Tiba-tiba kalau kamu memperhatikan lagi, sudah nggak ada lagi. Saya melihat orang yang bersama-sama dengan saya ketika dia muda, yang hidupnya tidak mau mentaati firman Tuhan. Kelihatannya awalnya begitu bahagia. Tapi saya lihat hari ini, hidupnya hilang dari Tuhan. Apa gunanya? Itu namanya kebahagiaan semu. Tetapi kalau saudara, makanya Tuhan jangan marah. Ya jangan iri hati. Terus banyak anak Tuhan yang akhirnya ikut-ikutan orang dunia. Itu namanya Kristen duniawi. Jangan. Kalau saudara Kristen duniawi, saudara akan sama dengan orang dunia. Jadilah Kristen yang ilahi. Amin. Kristen yang ilahi itu Kristen yang punya hidup, standar hidupnya di dunia, tapi pakai standar kerajaan surga. Hidupnya di dunia, tapi hukumnya pakai hukum-hukum surga. Sehingga saudara akan nikmat hidupnya. Ayat lagi, alasan yang berikutnya Bu, silakan ayat 11. Anda baca. Tetapi, coba ayat 11 Bu, silakan. Mazmur 37 ayat yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Wow, tapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan yang bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi Tuhan bilang jangan iri hati sebab banyak alasannya. Jadi kalau gitu suruh apa? Suruh bergembira, suruh rendah hati, sabar. Ingat ya, ingat saya ulangin. Dunia ini selalu pakai sistem cepat. Dia selalu shortcut, instant. Saya mau beritahu ya, loh Pak, bukannya di dunia semua instan. Sekalipun ada kopi instan, buatnya prosesnya panjang. Untuk jadi kopi instan, ada prosesnya panjang. Saya mau beritahu, ulat kalau mau jadi kupu-kupu, jangan pernah shortcut di tengah kepompong.
saudara ada proses. Dari ulat harus jadi kepompong. Saudara dan saya ada masa di mana Tuhan memperkuat iman saudara. Baru berkatnya datang. Dia menguatkan hidup saudara. Lalu promosi datang. Saudara setia kepada Tuhan. Baru kekekalan datang. Jadi jangan pernah iri lihat orang lain. Amin. Jangan pernah lihat orang fasik yang kelihatannya bahagia. Tapi saya mau beritahu, semu. Jadi kalau saudara, kalau gitu, gimana Pak supaya saya bisa menikmati kebahagiaan sejati? Satu, rahasianya, jangan iri, jangan marah kalau lihat orang fasik berhasil. See? Lihat kok berhasil? Tahu alasannya ya? Bentar lagi lenyap, jangan marah. Jangan iri kata Tuhan. Ya. Pemazmur menulis ini dari pengalaman dia. Dia bilang gini, kok kenapa aku menikmati kebahagiaan tapi kenapa proses panjang? Iya, karena Tuhan mau saudara itu memiliki karakter seperti Kristus. Bukan cuma sekedar bahagia semu, Tuhan pengen memberikan saudara kebahagiaan yang sejati. Amin. Sekarang bagaimana menikmati kebahagiaan sejati yang kedua ya? Sekarang tadi alasan rahasia pertama, jangan iri. Jangan iri sama orang yang jahat. Jangan iri sama orang yang berhasil karena dia berbuat jahat. Jangan iri orang yang shortcut. Kok dia tipu kanan, tipu kiri? Kok dia bahagia Pak? Kelihatannya bahagia. Endingnya masuk penjara. Endingnya stres. Endingnya masuk rumah sakit. Endingnya malah susah. Endingnya banyak saudara. Orang yang endingnya hidupnya berantakan. Tapi saudara, Tuhan bilang, rendahkan dirimu, kamu akan bergembira karena kesejahteraanmu akan berlimpah-limpah. Sekarang kedua, Ibu Flora baca ayat ketiga. Jadi kalau begitu, apa yang harus saya lakukan yang kedua? Supaya saudara menerima kebahagiaan yang sejati, bukan palsu. Mazmur 37 ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Oke, yang pertama tadi jangan iri. Lalu disebutkan alasan-alasannya. Udah, sekarang kedua. Percaya saja kepada Tuhan. Dan lakukanlah yang baik. Jadi, saudara berbuat baik. Itu memang tidak instan, nggak ada yang instan. Galatia 5 berkata, Galatia pasal 6 berkata, kamu harus terus berbuat baik. Percaya kepada Tuhan dan tetap berbuat baik. Kalau kamu tetap berbuat baik karena kamu mempercayai janji Tuhan, maka kamu akan menuai kalau kamu tidak jadi lelah. Ya. Kalau kamu tidak jadi lelah. Ya. Makanya berbuat baik kadang lelah. Karena lihat orang lain berbuat jahat, kok dia diberkati? Makanya rahasia pertama tadi, jangan marah, jangan iri, jangan. Tapi saudara harus percaya kepada Tuhan dan berbuat baik. Tadi saya barusan membawa teman saya pelayanan yang dulu. Lalu dia membawa anak Tuhan yang lain. Pengen melihat apa yang kita kerjakan, menolong orang miskin di HOB. Saya ajak mereka lihat yang pertama ya, lihat greenhouse. Lalu lihat sayur-sayur yang sehat. Dia berkata, aduh sayur kok begini sehat. Nggak usah dicuci pun bisa dimakan saudara. Karena saking bersihnya. Lalu saya lihat mereka, saya tunjukin anak domba. Lalu dia tanya, kenapa sih Bapak bikin semua ini? Saya bilang, karena saya pengen menolong orang-orang yang miskin, yang nggak bisa makan, mereka bisa makan kan dia bekerja. Berbuat baik awalnya karena kita percaya kepada Tuhan. Apa saja yang kita tabur, nggak instan. Satu hari kamu akan menuai tuan. Amin. Saya sudah lihat banyak. Kita menolong orang sakit, ya, kita berbuat baik buat mereka, dan saya lihat kita
melihat banyak orang diselamatkan. Kita menolong orang dengan memberikan sembako. Saya nggak pernah memaksa mereka. Banyak yang bertobat. Jadi kita berpercaya. Dan itu kalau ada orang bertobat, aduh saudara, bahagianya itu sejati. Bahagianya itu asli. Satu orang bertobat, itu sorga itu bersorak-sorai. Amin. Kalau sorga bersorak-sorai, kita ikut senang. Ya. Saudara, ribuan orang yang kenal Tuhan, percaya kepada Tuhan karena gara-gara perbuatan baik kita. Makanya Tuhan bilang jangan jemu berbuat baik. Oke? Sekalipun banyak orang yang menindas orang miskin, yang menindas orang yang udah miskin malah ditindas. Jangan iri dengan mereka. Berbuat baik, percaya kepada Tuhan. Dulu saya masih ingat, pada waktu kita nolongin, ngobatin, saudara, kita nggak berpikir bahwa banyak orang yang bertobat karena perbuatan baik yang Tuhan sudah kerjakan. Berapa ribu orang yang akhirnya bertobat karena perbuatan baik yang saudara kerjakan dan saya kerjakan oleh karena kita percaya apa yang diperintahkan Tuhan. Yeah. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga ini supaya saudara mengalami kebahagiaan sejati. Ya, silakan Bu. Ayat yang keempat, Mazmur 37 ayat 4. Ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wah, dahsyat kan? Jadi kalau gitu nggak boleh iri, nomor satu. Nggak boleh marah, nomor satu. Oke? Nomor dua, suruh percaya dan tetap berbuat baik. Kamu walaupun orang lain berbuat jahat, kamu tetap berbuat baik. Oke? Tapi yang ketiga, hebat. Bergembiralah kamu. Kalau pengen mengalami kebahagiaan sejati, bergembira. Ya. Saudara, Alkitab tulis ya, hati yang gembira itu obat. Bukan hanya untuk dirimu, bukan hanya untuk orang lain, tapi saudara bergembira itu ya, saudara menyebabkan hidup saudara itu sehat. Amin. Jadi kalau ada orang tanya, Bapak kenapa sehat? Nomor satu, karena setiap hari bergembira, bersukacita. Saya beritahu istri saya, kamu kalau ada yang gak seneng ya, coba jangan suka marah, saya bilang. Kenapa? Bergembira. Amin. Kenapa? Supaya kita tuh sehat. Ya. Saya bilang istri saya mau hidup nanti dipakai Tuhan sampai 90 tahun. Kamu mau gak temenin aku? Saya bilang gitu, saudara. Lalu istri saya bilang, ya udah, kalau begitu saya juga mau 90 tahun. Oh gitu, 90 tahun masih bisa melayani Tuhan. Kalau Tuhan Yesus belum datang. Kalau tiba-tiba Tuhan Yesus datang, ya sudah kita diangkat. Makanya saudara bergembira. Tetapi bergembira bukan cuma bikin kita sehat, tapi bergembira itu akibatnya saudara Tuhan memberi kepada apa yang diingini hatimu. Tadi saya lanjutkan teman saya ya. Teman saya dia bilang begini, Wiryo itu kamu dia bangun greenhouse sebegitu besar. Untuk apa? Saya bilang untuk nolongin satu, orang miskin bisa bekerja. Dua, saya mau tolongin jemaat supaya bisa makan sayur sehat tapi murah. Dia geleng-geleng kepala. Berapa besar itu uang yang kamu pakai untuk menolong orang miskin? Saudara, nggak semua orang mau menginvestasi, mau memberikan uangnya untuk menolong orang miskin, nggak banyak. Tadi saya hitung, saudara, udah untuk nolongin, untuk bikin HOB, saya dapat laporan keuangan, udah 3 miliar kita keluarkan untuk nolongin orang miskin. Tapi, saudara perhatikan ya, tapi tim diakonia melaporkan kepada saya, dia memberikan makanan kepada orang miskin. Beberapa tahun dia laporkan. Dia lebih daripada, setiap tahun dia lapor. Kita sudah memberikan tahun ini 5 miliar untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Astaga, lebih banyak lagi. Dan kita terus mengeluarkan. Kalau kali ini, saya bilang gini, kali ini 3 miliar kita keluarkan. Tapi sebentar lagi dia bisa mengcover, menolong
orang miskin yang lain. Jadi saudara, sukacita aja, bergembira. Waktu dia lihat, dia geleng-geleng. Iya ya, bergembira karena Tuhan. Nanti apa yang diingini hatimu diberikan. Satu hari dengar ya, dulu pada waktu saya disuruh Tuhan, kamu bangun RIS. Waduh saudara, banyak orang, kamu itu bikin stres dirimu sendiri. Ternyata nggak stres tuh. Sekarang kita nolongin orang, ya kita bisa ngobatin banyak orang, ngoperasiin banyak orang, udah tidak lagi pakai uang gereja. Nanti sebentar lagi kita bisa nolong orang miskin, nggak pakai duit gereja. Siapa yang nolong ini? Sebentar lagi ini yang kita investasikan di HOB ini bisa memberi makan orang-orang miskin. Sebentar lagi cobaan saudara. Dia lihat ada domba banyak sekali. Dia lihat ikan begitu banyak sekali. Saudara, saya mau beritahu, bergembiralah karena Tuhan. Jangan ya supaya Tuhan memberikan apa yang saudara ingini. Kalau sekarang doa saya belum dijawab gimana? Sukacita aja, gembira aja. Amin. Ya, jangan ngeluh, jangan ngeluh. Terus Bu, Mazmur yang keempat, Mazmur 37 ayat yang kelima. Dia nasihati lagi, gimana supaya kita punya kebahagiaan yang sejati. Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Iya, dia bilang, buktinya belum juga, nggak apa-apa, serahkan aja kepada Tuhan. Kita percaya, kita berbuat baik, serahkan kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang bertindak. Catat omongan saya hari ini, catat ya. Hari ini memang belum, tapi suatu hari dengarkan. HOB akan bisa memberi makan sehat orang, bukannya di dalam gereja, kota akan diberi makan. Memberi makan kepada orang miskin yang selama ini, saudara, saya keluarkan uang begitu banyak. Nanti sebentar lagi akan diberi makan lewat HOB. Percayakah itu akan terjadi? Amin, amin. Saya serahkan itu kepada Tuhan. Serahkan. Biarkan Tuhan yang bertindak. Saudara, di dalam kerajaan Allah, saya ulangi, tidak ada shortcut. Tidak ada yang instan. Kenapa? Supaya saudara menghargai proses. Sebab Tuhan itu senang proses. Kita senang hasil. Tuhan senang proses. Sebab kalau prosesnya benar, hasilnya benar. Ketimbang orang dunia pengen cepat, zet, hasilnya kelihatan. Orang yang cepat pengen cepat, biasanya cepat habis. Tapi orang yang pelan-pelan mendapatkannya, dia akan bisa mengelola dengan baik. Terakhir, Mazmur pasal 37 ayat yang ke-6. Terakhir Bu. Ayat yang ke-6, dan ayat 7 Bu. Dan ayat 7 terakhir. Ayat yang ke-6 dan 7, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Diulangi lagi, jangan marah kepada dia, juga jangan marah kepada orang berhasil. Tapi Tuhan bilang gini, tunggu. Serahkan itu kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, aku, kata Tuhan, yang akan memunculkan dirimu. Aku, kata Tuhan, yang akan memunculkan kebenaranmu. Aku, kata Tuhan, yang akan mempromosikan kamu. Promosi bukan datang dari barat atau dari timur. Tuhan. Setiap hari saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, jangan promosikan aku sebelum engkau membentuk aku terlebih dahulu. Tuhan, jangan bawa aku naik, jangan kau berikan aku lebih dari apa yang mampu aku tanggung. Jangan bawa naik aku dulu, bentuk aku dulu. Jadi saya tidak mau, saya minta dibentuk dulu. Baru Tuhan urapi aku dulu. Itu yang saya minta, jangan bawa naik. Saudara mau dibawa Tuhan naik? Saudara kalau mau dibawa Tuhan naik, minta. Bawa ya, nanti Bu Flora akan berdoa. Saudara jangan marah kalau doamu belum dijawab. Bergembira, Tuhan akan memberikan apa yang kau ingini. Oke? Lainnya, pemazmur sekelas Daud, dia bisa cerita kepada Tuhan. Bersukacitalah.
Berdiam dirilah, sebab Dia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti fajar. Dia akan memunculkan. Bawa daku jauh untuk lebih lagi tinggal di hadirat-Mu. Angkat aku jauh lebih tinggi lagi untuk mendekat padamu. Malam hari ini kami mau sepakat berdoa Ya, buat Tuhan. anak-anak-Mu yang menaikkan pokok doa di hadapan-Mu Tuhan. Aku berdoa secara khusus malam ini buat Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Kerajaan rasa nyeri dan memar akibat kejatuhannya dari motor Tuhan. Shikarabotaka. Biarlah dia boleh mengalami kesembuhan yang sempurna Tuhan. Yes, Lord. Aku juga berdoa Tuhan Jesus. buat anak-anak-Mu yang aku berdoa buat Gevi akan melahirkan anak pertama Tuhan. Yes, Lord. Aku berdoa Engkau memegang dia dan Engkau menolong supaya pada waktu kelahiran biarlah boleh nyata kuasa-Mu dan Gevi boleh melahirkan dengan sempurna Tuhan. Dan kami berdoa Kau berikan kesehatan buat Yes, bayi yang Lord. dalam kandungannya dan juga buat mamanya Tuhan. Ya, Tuhan. Aku mau berdoa Tuhan buat Nuni, adik daripada Bulalita. Ya. Biar Tuhan menjamah Tuhan. Ya. Engkau menolong menjamah dan memulihkan Nuni Tuhan. Ya, Sekalipun dikatakan dia mengalami cancer stadium yang keempat. Malam ini kami sepakat berdoa bersama dengan keluarganya. Ya, Biarlah Tuhan. oleh bilur-bilur Yesus Nuni disembuhkan. Amin. Kami mau berkata, kami mau minta semua sel cancer menjadi kering Tuhan. Dalam dan nama Nuni Yesus. menjadi sembuh Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes. Kami juga mau berdoa Tuhan. Oralabashandara. Kara kami berdoa buat Nino yang mengalami hasil swab yang positif. Aku mau berdoa malam ini kami Yes. sepakat Tuhan. Jamah. Buat anak-anak-Mu yang mengalami Jamah. sakit COVID-19. Ya, jamah. Kami mau sepakat kami minta oleh bilur-bilur Yesus Dalam nama disembuhkan Yesus. Tuhan. Engkau yang sudah menebus di atas kayu salib Rabu dari setiap sakit Shandara. penyakit termasuk Yes, daripada Lord. sakit COVID-19 ini Yes, Tuhan. Engkau Lord. menjamah Nino Tuhan. Rabu Biarlah dia Shandara. disembuhkan Tuhan. Terima kasih Re, Tuhan. Kururu Terima Basha. kasih Tuhan juga buat Rabu kami Shandara. berdoa buat Amel supaya Oh Kau my pulihkan God, dan my sembuhkan God. daripada sakit My kanker God, kanker yang dideritanya Tuhan. Ya. Aku mau berdoa Amel keponakan daripada Ance Rama Batavia supaya Kau Mushidi menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Yes, Lord. Malam ini ada Oh, anak-anak-Mu yang berdoa buat keluarga, buat saudara kami yang sakit biar Kau menyembuhkan dan memulihkan. Secara khusus kami berdoa tangan-Mu juga menjamah Indrawati Tuhan. Kau menjamah Bu Indrawati yang mengalami sakit diabetes dan hari ini sedang mengalami komplikasi Tuhan. Ya, Tuhan Aku mau Yesus. berdoa Engkau menjamah dan jamah, menyembuhkan. jamah, Berikan jamah, Tuhan, jamah. berikan Tuhan kesembuhan buat Dalam nama Indrawati Yesus. Tuhan. Dalam Biar dia nama mengalami Yesus. kesembuhan yang sempurna. Engkau Dalam tahu yang nama terbaik Yesus. buat hidupnya Tuhan. Dalam Terima nama kasih Yesus, jamah. Tuhan, terima kasih. Kami Oh berdoa my God. buat Bu Vini. Yes, Ya Lord. kara Oh, supaya Kau ralaba menyembuhkan syadadadaba. gejala kanker yang ada di Oh, serviksnya ralaba. Tuhan. Ya. Dan aku mau berdoa Dalam biar nama oleh Yesus, jamah. disembuhkan. Tuhan, Yes. dan Kau berikan pemulihan bagi Dalam keluarganya nama Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima Yes. kasih. Terima kasih Tuhan, Sepakat terima kami, kasih. Aku berdoa Tuhan buat Bu Ica dan anaknya Tuhan, Ya. supaya mengalami Dara kesehatan Lapa setelah Syada. mengalami tabrakan. Aku berdoa Yes, biar Kau Lord. memulihkan. Yes, Malam ini Lord. kami sepakat berdoa buat Oh, Lee Rana Oktavianto Lapa. yang akan operasi SWL Tuhan, Rokara supaya Lapa. seluruh operasi berjalan Oh, lancar. Rana Kau Lapa. menyertai dokter dan para medis dan biarlah Oh, oleh bilur-bilur Yesus Kau menyembuhkan Tuhan. Sekalipun melalui operasi Kau Shidikara. menyembuhkan dengan sempurna Tuhan. Mora Aku berdoa basya. buat orang tua Bu Ninda Dikorob yang basya. mengalami papa mama yang sedang Mo mengalami para sakit ramu, Tuhan, yang pada dikorob, mengalami sikorob. ngilu. Kami berdoa biar Kau menjamah dan Nikorob menyembuhkan. pariumu, Aku juga berdoa buat suka, Samuel kapas.
Anak 2 tahun yang supaya Engkau menolong dia dalam bicara supaya menjadi lancar Tuhan. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, aku Yes. berdoa buat Bu Yeni supaya Kau berikan kesembuhan Tuhan. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan, berikan kesembuhan Yes. supaya Engkau menolong Tuhan, biar mereka mengalami kesembuhan yang Yes, sempurna. dalam Secara nama khusus juga Yesus. kami berdoa buat Dalam nama Yesus. Yuli dan Pak Rudi supaya Kau berikan keturunan ilahi buat keluarga ini Tuhan. Dalam nama Aku Yesus. percaya doa yang kami panjatkan dengan saat ini Kau akan menjawab sesuai dengan kain kasih karuniamu Tuhan. Yes, Aku mau berdoa buat anak-anakmu yang Oh, Rabba minta Syara. supaya keluarga besarnya diselamatkan Tuhan. Ya, Tuhan. Aku berdoa supaya anak-anakmu yang minta keluarga besar diselamatkan. Ya. Aku berdoa buat keluarga Jama. Anita Jama. Jokolana Tuhan yang minta aku Jama. minta supaya keluarga besar diselamatkan. Malam ini Dalam kami minta nama Tuhan Yesus. jiwa-jiwa Tuhan buat Oh, keluarga dari Rabba Herni Syara. Maria Tuhan. Aku mau berdoa supaya Rede Korono Kau berikan keselamatan buat Oh, seluruh Rana keluarga Masyara. ini Tuhan. Kami juga Oh, bersyukur Rabu Syandara. buat anak-anak kami yang Kau sudah terima di perguruan tinggi negeri. Kami Ya, bersyukur Tuhan, terima kami tahu kebaikan-Mu akan terus menyertai. Terima kasih. Malam ini kami berdoa Tuhan Terima buat kasih. anak-anak kami yang harus menyelesaikan tugas Oh, akhir Rana supaya Masyara. mereka boleh menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya dan mereka boleh maju sidang dengan segera Tuhan. Skripsinya boleh selesai. Aku berdoa buat Gamaliel supaya skripsinya boleh selesai dan bisa maju sidang Tuhan. Aku juga berdoa buat usaha Ya. anak-anakmu yang mereka memasuki pekerjaan yang baru. Aku berdoa supaya Kau berkati tempat mereka bekerja. Aku Yes, berdoa Kau berkati pimpinan di mana mereka bekerja. Ajari kami bisa Ya. menjadi terang dan garam. Ya. Aku juga berdoa Tuhan buat Nona Oh, Manis Rala Catering yang Bashirika. perlu biaya operasional untuk memperluas pembelian aset baru untuk operasional catering supaya Yes. Kau menolong Tuhan. Buka pintu supaya Kau sorgamu. buka pintu sorga. Dalam Aku juga nama berdoa Yesus. untuk keluarga yang Oh, Riana sedang Korabo merindukan untuk Syandara. punya rumah yang lebih besar. Oh, Aku Rala berdoa biar Kau Bashirika menolong Rala supaya Baba. Kau sediakan semua yang Oh, diperlukan. Kau Rabu berikan rumah yang terbaik dan Reka Rala keluarga boleh mengalami Bashirika. kesejahteraan daripadamu Tuhan. Oh, Aku Rabu berdoa buat Syandara. anak-anakmu yang merindukan breakthrough di dalam ekonomi. Yes, Lord. Breakthrough dalam ekonomi. Aku berdoa buat Yes, Lord. Martin Silitonga supaya Yes, yang merindukan ada Lord. breakthrough dalam keluarganya. Aku berdoa buat Yes, keluarga Bu Yani supaya keluarganya diselamatkan Oh, Tuhan. Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menolong Tuhan. Mereka yang Shikoro, baru masuki bekerja dan aku berdoa parikoro, supaya mereka sik- Kau tolong mereka dalam masa sikakara, percobaan hingga bushi. boleh selesai Tuhan. Oh, Rabba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku kasih. berdoa anak-anakmu yang terlibat Oh, dalam Rabba, pembayaran cicilan dan hutang supaya Engkau So, menolong. Kandara, Engkau tolong. membuka jalan keluar. Yes. Ajari kami berharap kepadamu dan Yes. Engkau buat usaha setiap anak-anakmu berkembang dan dapat dipercaya oleh banyak orang. Terima kasih Engkau mendatangkan customer lama dan customer baru Tuhan. Ya. Sehingga mereka dapat mengalami sorga yang terbuka Tuhan. Aku berdoa buat mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Supaya Engkau berikan pekerjaan buat anak-anakmu. Bukakan jalan Tuhan. Ya. Kau Allah yang kreatif dan Kau bisa menolong lewat setiap persoalan dan Ya. setiap perkara. Ya. Bahwa kami melekat dan makin dekat kepadamu. Ya. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih. kasih. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa. Dipermuliakanlah namamu Tuhan. Aku berdoa Ya, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa-doa kami. Ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya mau berdoa, mungkin ada di antaramu yang seperti Daud alami. Mungkin saudara berkata gini, Tuhan, kenapa orang yang jahat sepertinya doanya dijawab, kelihatannya baik, seperti Daud tadi. Dan saudara merasa, kenapa aku belum? Kalau itu saudara, angkat tangan, angkat tangan. Ya. Biar firman hari ini Tuhan berkata, Ya. kamu bergembira nak, tetap setia, percaya kepadaku, gak usah iri. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sambil angkat tanganmu sebelum saya berdoa, kau bilang, aku percaya ada mujizat. Katakan, aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakan. Tuhan jamah adamu. Sekarang Tuhan, anak-anakmu yang mengangkat tangan, aku minta kau jamah satu persatu.
supaya mereka bergembira dan mereka belajar bersukacita, bergembira karena Tuhan, dan tetap percaya. Maka satu hari Engkau akan mengangkat mereka, Kau akan membuat mereka mengalami, bahkan Kau memberi apa yang mereka rindukan terjadi dalam hidup mereka. Aku lepaskan berkat-Mu. Mari angkat dua tanganmu semua, terimalah berkat Tuhan. Berkat yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.